Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran dilakukan di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Nah, di sini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Nah, sekarang mari kita baca teks yang berjudul Batik, Seni Tradisional yang Mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir, berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan. Di atas selai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalkannya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, setelah membaca teks tadi, anak-anak sekarang menjawab pertanyaan berikut. Anak-anak, sebagai warga Indonesia tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misalkan, dengan Festival Kebudayaan Negara-Negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu mencari informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membuat poster tentang ajakan untuk mencintai produk Indonesia. Poster adalah ajakan kepada
masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar mudah diingat. Nah, sekarang ada macam-macam poster nih. Yang pertama, poster niaga. Yang kedua, poster pendidikan. Yang ketiga, poster kegiatan. Dan yang keempat, poster layanan masyarakat. Selanjutnya, anak-anak juga harus mengetahui langkah-langkah dalam membuat poster. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan pembuatan poster. Yang kedua, gunakan kalimat yang singkat, padat, menarik, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, beri gambar yang menarik dengan warna yang mencolok. Dan yang keempat, tempelkan di tempat yang strategis atau tempat yang banyak dilalui oleh banyak orang. Nah, setelah mengetahui apa itu poster, macam-macam poster, dan langkah-langkah membuat poster, anak-anak diminta untuk membuat poster tentang ajakan untuk mencintai produk Indonesia. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat! Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh ilmunya dapat bermanfaat. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Kalian tetap semangat ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.